Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk adik-adik sekalian. Pagi hari ini kita ketemu lagi dan kita masuk pada satu pokok bahasan, yaitu kajian lapang dan pengawasan obat hewan. Nah, apa yang dimaksud kajian lapang dan pengawasan obat hewan itu seperti apa? Ikuti terus video ini. Adik-adik yang saya banggakan, di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 yang baru saja keluar ya, eh, di sana memuat ketentuan tentang cara pembuatan obat hewan yang baik, yang sering kita kenal dengan CPOHB ya. Apa itu CPOHB? Adalah satu cara pembuatan obat hewan yang setiap tahapannya itu dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Untuk apa? Ya tentu untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang diproduksi bisa konsisten dan sesuai dengan persyaratan maupun tujuan penggunaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan kajian lapang? Kajian lapang adalah satu kegiatan audit atau inspeksi atas jaminan ya mutu produksi obat hewan yang dilakukan oleh tim kajian lapang yang dibentuk terhadap ya produsen obat hewan di negara asalnya. Adik-adik sekalian, kajian lapang itu dilakukan terhadap apa ya? Tentu saja ya terhadap obat hewan yang pertama dari pabrik. Jadi pemasukan pertama kali dari pabrik obat hewan itulah yang dilakukan kajian lapang. Kemudian yang kedua adalah obat hewan baru, yaitu pemasukan merupakan obat hewan yang baru, itu yang harus dilakukan kajian lapang. Kemudian yang ketiga adalah terhadap unit usahanya. Jadi unit usaha baru atau unit usaha hasil penambahan terhadap jenis obat hewan. Kemudian yang keempat adalah ketika terjadi dugaan penyimpangan. Jadi adanya penyimpangan berkaitan dengan keamanan, khasiat, dan mutu obat. Itu semua yang harus dilakukan kajian lapang. Nah, sekarang kita sampai kepada dokumen yang dibutuhkan atau harus dilengkapi dalam kajian lapang. Yang pertama adalah kuesioner kajian lapang. Kemudian yang kedua adalah izin usaha importir obat hewannya. Yang ketiga adalah surat penunjukan atau sering dikenal dengan letter of appointment dari produsen obat hewan negara asal yang masih berlaku. Kemudian yang keempat adalah sertifikat cara pembuatan yang baik atau kita kenal dengan CPOHB itu, atau kalau di luar negeri menggunakan istilah Certificate of Good Manufacturing Practice, atau ya dokumen lain yang setara ya yang masih berlaku. Kemudian yang kelima adalah daftar rencana obat yang akan didaftarkan ya. Kemudian yang keenam adalah formulir daftar isian atau checklist tentang CPOHB. Karena itu kan rinci, jadi harus dilihat betul enggak dia menjalankan cara pembuatan obat hewan yang baik sesuai dengan jenis sediaannya. Kemudian yang ketujuh adalah surat pernyataan produksi obat hewan di negara asal bahwa dia tetap dilangsungkan ya atau tetap berproduksi selama
kita melakukan kajian lapang. Kemudian yang kedelapan adalah surat persetujuan atas pelaksanaan kajian lapang dari negara asalnya. Ya, ini kalau yang di luar negeri ya, tapi kalau yang di dalam negeri ya tentu dari pabriknya, dari pemiliknya. Kemudian yang kesembilan adalah bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk penilaian dokumen. Jadi tentu melakukan kajian lapang dan menilai dokumen itu juga harus ada dukungan biayanya. Kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan itu benar-benar lengkap dan benar adanya. Artinya tidak dipalsukan dan yang lainnya. Demikian. Lalu proses penilaiannya seperti apa ya? Yang namanya proses ya ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama adalah tentang dokumen CPOHB-nya. Apakah sudah sesuai semua? Kemudian kalau dia memang benar menjamin ya tentu ada pernyataan dokumennya lengkap dan benar isinya. Kemudian yang kedua adalah kajian lapang. Jadi kita tinggal melihat kesesuaian ya, good manufacturing practice itu kita periksa sekaligus checklist tentang CPOHB-nya. Kemudian selanjutnya ya kalau nanti hasil daripada penilaiannya itu ternyata belum memenuhi ya kita kembalikan, kita tunggu sampai kemudian dia memenuhi. Tetapi kalau sudah memenuhi sesuai dengan CPOHB, tentu saja ya kita akan lanjutkan, kita berikan rekomendasi untuk bisa diterima. Kira-kira seperti itu. Karena sudah dilakukan kajian lapang dan tentu ada hasil temuannya, ya hasil penilaiannya seperti apa? Ada tiga alternatif. Yang pertama adalah temuan kritis. Tentu kalau ada temuan kritis ya diusulkan untuk penolakan pemasukan obat hewan itu. Kemudian yang kedua adalah temuan mayor atau minor yang diusulkan tindakan perbaikan ya atau corrective action supaya ya bisa diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, ya tentu saja kalau tidak terdapat temuan, ya kalau tidak terdapat temuan, ya harus diusulkan pemberian rekomendasi untuk pemasukan obat hewannya. Nah, sekarang kita sampai kepada pengawas dari obat hewan. Adik-adik sekalian, bahwa persyaratan pengawas obat hewan itu ya antara lain yang pertama ya harus dokter hewan dan harus aparatur sipil negara. Maksud saya ya dokter hewan yang aparatur sipil negara atau PNS ya. Kemudian yang kedua, dia memang bertugas di bidang kesehatan hewan. Jadi memang tugasnya itu dia. Kemudian yang ketiga, dia telah memiliki sertifikat pelatihan pengawas. Karena untuk bertugas sebagai pengawas itu sudah barang tentu harus dibekali dulu ya dalam pelatihan. Nah, biasanya diberikan sertifikat kalau sudah dinyatakan telah mengikuti pelatihan. Kemudian yang terakhir, tentu saja ini tidak kalah pentingnya ya. Tidak boleh ada konflik kepentingan. Ya. Artinya dia ternyata konsultannya misalnya ya satu pabrik obat hewan. Kalau sudah seperti itu kan ada konflik kepentingan. Kalau dia konsultannya, kemudian dia jadi pengawas ya, ya tentu saja akan berusaha untuk meloloskan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus tidak boleh ada konflik kepentingan. Adik-adik mahasiswa, tentu sekarang kita harus tahu apa sih sesungguhnya wewenang dari pemeriksaan obat hewan itu.
Yang pertama, ya melakukan pemeriksaan perizinan usaha, penyediaan obat hewan dan peredarannya, itu harus diperiksa. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan terhadap pemenuhan atau penerapan CPOHB. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan obat hewan dan peredaran obat hewan serta alat dan cara pengangkutannya. Itu kita harus periksa. Kemudian berikutnya yang keempat adalah pemeriksaan terhadap penggunaannya, ya. Kemudian yang kelima adalah pengujian terhadap keamanan, khasiat, dan mutu dari obat hewan tersebut. Yang keenam adalah pemeriksaan terhadap pemenuhan pendaftaran obat hewan. Itu sudah didaftarkan tidak? Ya, sudah semua dipenuhi tidak? Dan yang ketujuh adalah melakukan kajian lapang terhadap ya tentu produsen obat hewan itu siapa dan bagaimana dia memproduksi. Demikian seterusnya. Sebagai dokter hewan, ya kita wajib untuk memahami dengan baik penggunaan obat hewan itu. Jadi yang pertama adalah hormon tertentu itu sebetulnya untuk kepentingan terapi dan reproduksi, benar enggak? Sudah tepatkah? Kemudian yang kedua, antibiotik itu sesungguhnya untuk terapi, ya. Nah, dosisnya dan seterusnya itu kita lihat. Nah, karena pemeriksaan kita ya tentu sampai detail. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan terhadap penggunaannya. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah pengawasan di unit produksi pakan yang mencampur antibiotik. Adik-adik sekalian, tidak jarang residu ya dari ternak yang dikonsumsi itu mengandung hormon maupun antibiotik, ya. Itulah sebabnya maka kita bisa periksa mungkin cara pemberiannya yang tidak benar atau produksi pakannya yang sudah dicampur antibiotik. Nah, itu harus sesuai dengan standar, ya, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya persyaratan pelabelan, kemudian penandaan obat hewan sebagaimana dimaksud di ayat 1 huruf F. Pengawas obat hewan berwenang untuk mengambil contoh kemasan, wadah, kemudian label, etiket, dan brosur dari obat hewan. Jadi ini semua sesungguhnya merupakan bahan ya bagaimana kita memeriksa obat hewan. Ya sebagai dokter hewan itulah yang mesti kita lakukan. Adik-adik sekalian, seluruh usaha produksi obat hewan itu harus dilaporkan ya, harus dilaporkan. Untuk yang bertindak sebagai pelaku usaha, sebagai produsen, sebagai importir, sebagai eksportir, maka itu laporannya harus sampai di Direktur Jenderal, ya. Namun demikian kalau dia di level distributor, laporannya cukup di dinas provinsi saja. Nah, sementara untuk yang depo misalnya ya, depo obat, kemudian apotek veteriner atau pet shop atau poultry shop maupun toko obat hewan itu juga harus dilaporkan, tetapi cukup laporannya di dinas kabupaten kota. Adik-adik sekalian, saya kira itulah yang bisa kita sampaikan ya. Dan adik-adik saya berharap agar seperti biasa Anda penasaran sehingga Anda boleh menyiapkan beberapa pertanyaan untuk bahan diskusi dan ikuti kuliah yang nanti akan kita jadwalkan. Untuk selanjutnya saya berharap bahwa video-video semacam ini mohon disimak dengan baik sebagai paling tidak gambaran awal
ketika Anda masuk di perkuliahan, Anda sudah punya sedikit gambaran tentang apa yang mesti kita diskusikan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.